Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena semakin bersyukur semakin besar lagi, semakin bertambah lagi anugerah Allah untuk kita semua. Juga kita selalu mengucapkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita tetap menjadi umatnya yang setia, agar kita juga mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada edisi ngaji hikmah kali ini kita akan membahas hikmah 245 dari kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikmah 245 berbicara tentang kedudukan dan posisi manusia yang ditetapkan oleh Allah terhadap alam semesta. Ja'alaka fil alamil mutawassiti baina mulkihi wa malukutihi. Allah menempatkan kita di posisi pertengahan, yaitu antara alam nyata dan antara alam yang gaib yang disebut dengan alam malakut. Dalam persepsi yang lain bahwa manusia itu antara jasadiyah dan antara ruhiyah. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan asupan jasadiyahnya sebagaimana ia membutuhkan asupan rohaninya. Karena manusia ditempatkan oleh Allah di tempat yang tengah. Di tempat yang Allah Subhanahu wa taala mencipta alam yang nyata, mencipta semesta yang banyak memberikan manfaat kepada kita, tapi ada alam jin, ada alam malaikat yang merupakan alam lain daripada alam yang nyata. Kata beliau, kenapa Allah tempatkan di tempat yang pertengahan tadi? Agar manusia menyadari kedudukannya di antara semua makhluknya, bahwa manusia paling agung, manusia paling unggul, manusia paling sempurna. Pada masa yang sama, agar manusia semakin meyakini bahwa dia itu di antara dua hal yang akan menjadi batu ujiannya.
hal-hal yang sifatnya fisik materi, manusia menjadikannya media beribadah. Hal-hal yang non-fisik juga sama, ia jadikan sebagai media beribadahnya. Maka saat kita beribadah, ada syarat dan ada rukun. Itu hal-hal yang dapat kita rasakan, bahkan kita lihat. Namun ada hal-hal yang sifatnya non-fisik. Sebagai contoh dalam sholat. Ada gerakan dan semua orang melihat gerakan kita, ruku, sujud, takbiratul ihram. Ada bacaan-bacaan yang kita baca. Semuanya mendengar bacaan tersebut. Tapi ada yang bersifat non-fisik atau metafisik. Yaitu yang tidak diketahui oleh siapapun. Itulah yang disebut dengan khusyuk, disebut dengan tawadhu. Demikian juga ibadah puasa. Ada hal-hal yang sifat lahiriah, tapi ada hal-hal yang sifatnya batiniyah. Orang berpuasa, dia tidak makan, dia tidak minum. Tapi dia juga tidak melakukan hal-hal yang merusak kebaikannya. Orang yang berbuka puasa, hakikatnya dia makan dan minum. Tapi Nabi mengingatkan bahwa dia tidak hanya mengkonsumsi hidangan berbuka puasa, tapi dia dibahagiakan dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi memadukan antara unsur jasmani dengan unsur rohani dalam berpuasa. Sebagaimana sabda baginda Nabi, bagi orang berpuasa ada dua kebahagiaan. Lis-shaimi farhatani. Farhatun inda fitrihi, bahagia saat berbuka puasa. Saat dia mendapatkan pemenuhan kebutuhan lahiriahnya. Makan, minum, berbuka puasa dengan yang baik. Namun nanti ada kebahagiaan, yaitu saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang sifatnya non-fisik, sifatnya metafisik. Disitulah kebahagiaannya, puasanya diterima oleh Allah. Kebahagiaannya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kebahagiaannya ditempatkan di surga Ar-Rayyan yang dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Hikmah selanjutnya, hikmah 246, masih tentang bagaimana hubungan manusia dengan semesta, dengan ciptaan Allah yang bernama Al-Kaun, yaitu alam semesta. Innama wasi'akal kaunu min haitsu jasman niyatuka walam yasa'ka min haitsu subutu ruhaniyatika. Alam itu hanya mampu memuaskan sisi jasmanimu, tetapi tidak akan mampu memuaskan sisi rohanimu. Sebagaimana di hikmah sebelumnya, di hikmah 245, kita ditempatkan di posisi pertengahan. Dari unsur-unsur lahiriah dan unsur-unsur batiniyah. Dari hal yang sifatnya fisik dan metafisik. Dari pemenuhan kebutuhan jasmani dan pemenuhan kebutuhan rohani. Kalau kita hanya bergantung kepada alam, bergantung kepada fisik, maka kita akan selalu dahaga rohani kita. Untuk itu beliau menyarankan untuk kita agar kita memenuhi hak jasmani kita sewajarnya, namun lebih kita memenuhi hak rohani kita. Hak jasmani, makan, minum, istirahat, berolahraga, memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmaninya yang lain. Sedangkan hak rohani adalah berzikir, bermajelis ilmu, mengingat Allah, bermunajat, berdoa, beribadah. Terkadang manusia lupa. Menganggap hidup ini hanya fisik, hanya materi, hanya lahiriah. Ia lupa dengan hal yang sifatnya rohani. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Manusia yang hanya fokus pada sisi jasmani akan melupakan rohani. Yang fokus hanya untuk urusan dunia akan melupakan akhirat.
Mereka itu kata Allah hanya mementingkan dunia. Maka mereka melupakan akhirat. Inilah tawazun, keseimbangan. Manusia diposisikan di posisi pertengahan supaya seimbang. Kalau dia mampu menundukkan nafsu, maka dia mencapai derajat malakut. Kalau rohaninya penuh dengan asupan-asupan kemuliaan, dia naik kepada puncak paling tinggi secara rohaninya. Karenanya dalam pandangan para ulama tasawuf, yang paling inti adalah memenuhi unsur rohani ketimbang unsur jasmani. Bahkan memenuhi unsur jasmani untuk memenuhi unsur rohani. Makan dan minum itu supaya sholatnya lebih baik. Makan dan minum itu supaya puasanya bagus. Makan dan minum itu supaya ibadahnya lebih tinggi. Saat kita berumrah atau berhaji, kita sedang memenuhi unsur rohani kita. Munajat, doa, menangis, merintih, mengibah kepada Allah. Menjalankan ibadah-ibadah hablum minallah. Sedangkan yang lainnya hanya penguat saja, penyempurna saja. Karena nggak mungkin kita beribadah kalau dalam keadaan lapar. Nggak mungkin beribadah kalau kita tidak nyaman, tidak sehat. Itulah makna dari hikmah 246. Mengingatkan keseimbangan antara unsur yang bernama lahiriah dengan unsur yang bernama batiniyah. Karena alam yang Allah cipta tidak akan dapat memuaskan rohani kita. Alam dicipta untuk memudahkan kita memenuhi unsur rohani. Alam dicipta untuk kita manfaatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih tentang bagaimana kita bersikap kepada alam semesta ini di hikmah 247. Al-kainu fil kauni walam tuftah lahu mayadinul ghuyub. Yang ada di alam itu, jika tidak terbuka pintu-pintu kegaiban, maka manusia terpenjara oleh dunia. Manusia terkurung dalam kerangka zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam itu Allah cipta untuk kebaikan manusia. Alam itu Allah tundukkan agar manusia beribadah di sisinya. Maka posisi alam, jika diandalkan betul-betul, dia tidak memberikan apa-apa. Bahkan kalau kita hanya fokus pada alam ini, fokus pada langit, fokus pada bumi, pada laut, pada gunung, sampai kapanpun tertutup bagi kita pintu-pintu kemuliaan Allah. Maka saat manusia melihat ciptaan Allah yang bernama semesta ini, dia tetap yang dia lihat adalah Allah, keagungan Allah, bukan sekedar keindahan ciptaan Allah. Disitulah Allah ingatkan di surat Ali Imran ayat 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang ulul albab itu berzikir dan berfikir. Berzikir adalah dimensi rohani, berfikir adalah dimensi akal. Yaitu dia ingin memenuhi unsur rohaninya. Maka dia berzikir, mengingat Allah, mengagumi ciptaan Allah, meyakini Allah segala-galanya dalam kehidupan. Namun ia juga berfikir, merenungkan, menggali hikmahnya, kemudian memanfaatkan semuanya dalam rangka beribadah di sisi Allah. Harta yang ada, fasilitas dunia adalah sarana kita beribadah. Jangan dilupakan oleh dunia tentang akhirat kita. Tapi dunia itu untuk akhirat kita. Tidak mungkin Allah cipta hanya sekedar dunia. Tapi Allah cipta dunia untuk kebaikan dunia sekaligus kebaikan akhirat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sapu jagat kita, ya Allah anugerahkan untuk kami kebaikan di dunia. Dimensi lahiriah, dimensi materi, dimensi duniawi. Wa fil akhirati hasanah. Kebaikan pula di akhirat ya Allah. Dimensi rohani, dimensi ukhrawi. Karena hakikat kehidupan adalah mengabdi, beribadah, menghamba kepada Allah. Allah siapkan seluruh sarana prasarananya, tapi tetap tujuan utamanya beribadah di sisi Allah. Mudah-mudahan ngaji hikmah juga semakin meningkatkan rohani kita, menguatkan spiritualitas kita, sehingga kita mampu melepas dari kungkungan nafsu dan juga gemerlapnya dunia. Insya Allah ngaji hikmah masih akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Silakan ikuti semua media sosial Mekatur Li Zahra untuk syiar kebaikan kita semuanya. Alhamdulillah kita sekarang berada di dalam Masjid Hagia Sophia. Ya, ini dulu ketika dibangun ini sebagai tempat ibadah orang-orang Nasrani, artinya gereja. Ya, ketika Konstantinopel ini diambil ya Ali atau diambil oleh Sultan Al-Fatih pada tahun 1453, hari Senin, hari Jumatnya ini sudah disulap menjadi masjid. Nah kemudian ketika tahun 1923 ketika Khilafah Utsmaniyah ini runtuh, diambil oleh Kamal Atatürk dan ini dijadikan sebagai museum sampai tahun 2020 oleh Erdogan ini dirubah menjadi ya masjid sampai saat ini, dan ini dicatat sebagai tempat bersejarah dan sebagai warisan dunia. Alhamdulillah. Sahabat Mekatur, Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbahagia sekali kita kembali ngaji hikmah bersama Mekatur dari kitab Al-Hikam. Banyak hikmah yang sudah kita bahas, kita dapatkan dari buku yang agung ini. Namun tetap saja kita masih menggali hikmah-hikmah untuk kebaikan kita bersama. Insya Allah pada kesempatan ini kita melanjutkan ngaji hikmah yang ke-248, masih tentang bagaimana kita dan alam semesta. Anta ma'al aqwan malam tashhad al-mukawwin fa idza syahidtahu kanatil aqwanu ma'aka. Kita menyertai alam selama kita belum menyaksikan Sang Pencipta alam dengan sungguh-sungguh. Namun bila kita semua telah menyaksikan Allah, maka alamlah yang akan menyertai kita. Sungguh ungkapan yang syarat dengan hikmah. Bahwa keberadaan alam itu jangan mengalahkan keberadaan manusia. Jangan kita terbawa oleh alam. Saat panas kita terbawa oleh panasnya matahari sampai melupakan ibadah. Saat dingin kita terbawa dengan cuaca dingin sampai melupakan ibadah. Berarti kita terbawa oleh alam. Kalau kita terbawa oleh alam, berarti kita belum menyaksikan keagungan Allah. Karena panas, dingin, beragam cuaca, itu kehendak Allah. Dengan kehendak Allah yang beragam itu tetap manusia adalah Abdullah, beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah. Lihatlah Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak pernah berubah ibadahnya karena cuaca, karena keadaan alam. Musim dingin pun tetap sama, musim panas pun tetap sama, musim apapun tetap sama. Kita berumrah pun tentu ada musim-musim mulia. Tapi selama
Allah anugerahkan kesempatan berumroh, kita ambil kesempatan itu. Dan niat ibadahnya, amaliyahnya sama. Sehingga disitulah posisi alam akan menyertai kita. Bukan sebaliknya kita ikut alam, kita menyertai alam. Karena pada hakikatnya alam yang Allah ciptakan sudah ada ketetapan-ketetapannya. Sedangkan manusia tugasnya beribadah, tidak terganggu oleh keadaan alam atau keadaan-keadaan di sekelilingnya. Seorang yang salik, yang sedang menempuh jalan menuju Allah, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia meyakini alam itu adalah bagian dari penghambaan dirinya kepada Allah. Dan ia harus mampu menundukkan alam ini supaya dia menyaksikan keagungan Allah. Allah bukakan keagungannya. Sekaligus nanti alam yang mengikuti kita. Saat kita akan beribadah, alam mengikuti kita. Disiapkanlah keadaan-keadaan yang bagus. Disiapkanlah cuaca-cuaca yang mendukung. Saat misalnya ngantuk, maka kita tidak terbawa dengan rasa kantuk itu. Tapi bagaimana rasa kantuk mengikuti kita? Belum waktunya ngantuk ya. Nanti kalau sudah waktunya, aku penuhi kebutuhan ngantuk tersebut. Itulah sebuah filosofi yang agung tentang bagaimana manusia dengan alam ini. Hakikat dari alam ini Allah cipta untuk kita menyaksikan keagungan Allah. Maka kita tidak menyertai alam. Tapi bagaimana alam yang menyertai kita? Yaitu alam akan membantu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah berikutnya 249. La yalzamu min thubutil khususiyah adamu wasfil basyariyah. Innama mathalul khususiyah ka isyraqi syamsin zaharat fil ufuqi walaysa minhu. Allah berkehendak ada orang-orang yang diangkat derajatnya, ditempatkan di posisi yang mulia. Misalnya bagi para manusia, para nabi, itulah tingkatan kemuliaannya menjadi nabi. Para orang soleh diangkat derajatnya menjadi para wali kekasih Allah. Saat manusia diangkat derajatnya, maka jangan lupa bahwa sifat kemuliaan itu tidak akan menghilangkan sifat kemanusiaan. Ia tetap manusia biasa, meskipun ia wali. Nabi Muhammad SAW manusia biasa, pada beliau nabi utusan Allah. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Aku ini tetap manusia biasa, kata Nabi di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Tetapi aku diberi wahyu oleh Allah. Sifat kemanusiaan itu adalah sifat yang melekat pada siapapun. Kenapa diingatkan itu? Supaya manusia tidak ujub, tidak takabur saat ia diangkat derajatnya oleh Allah. Saat ia dimuliakan oleh Allah. Menjadi alim, menjadi wali, menjadi siapapun, ia tetap adalah manusia. Tujuan hikmah ini agar manusia tetap tawadhu, meskipun di posisi paling tinggi, meskipun di posisi paling mulia. Diingatkan oleh beliau, kenabian, kerasulan atau kewalian yang dianugerahkan kepada seseorang ibarat cahaya matahari di siang hari. Ia bukan cahaya matahari, tapi ia disinari oleh cahaya matahari. Maka seseorang yang sudah berada pada posisi wali Allah, ia tetap menyadari bahwa dia manusia. Dan kewaliannya itu ibarat cahaya yang menerangi jalannya. Dia bukan bagian dari matahari, tapi matahari bagian dari kehidupannya. Maka ketika matahari bersinar, dia tetap bersinar. Ketika malam hari berganti bulan, dia tetap sebagaimana bulan yang menyinari. Saat berada dalam kesulitan, ia tetap bersinar. Dalam keadaan kesenangan, dia tetap bersinar.
Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan apapun, ia adalah Nabi, beliau adalah Rasul. Tetapi beliau adalah manusia biasa yang ada kebutuhan-kebutuhan atau hajat-hajat basyariyah. Nabi berkeluarga, Nabi bersahabat, Nabi bermasyarakat, Nabi bekerja, Nabi mencari karunia Allah. Padahal beliau adalah utusan Allah. Para wali, para kiai, para habaib pun sama. Mereka tetap beribadah, mereka tetap berkeluarga, bercengkrama dengan rekan, sahabat. Mereka tetap menjalin hubungan baik dengan sesama. Karena mereka manusia. Meskipun mereka sudah diangkat derajatnya oleh Allah. Inilah tawadu'an. Inilah sikap tawadu seseorang. Saat ia diangkat derajatnya oleh Allah, dia mengingat sisi kemanusiaan. Tapi saat dia menjadi manusia, dia ingin melampaui sisi kemanusiaan. Bukan berarti dengan dia menyadari sisi kemanusiaan, dia tidak meningkat. Tapi saat menyadari dia manusia biasa, dia ingin lebih meningkat, lebih tinggi derajatnya. Beribadah, beramal soleh, berhaji, berumrah, puasa, infak sedekah. Karena dia ingin diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi saat dia berumrah, berhaji, berpuasa, sholat, beribadah yang lain, dia tetap menyadari dia adalah manusia. Manusia biasa yang sama dengan manusia-manusia yang lain. Itulah sikap tawadu dari hikmah 249 yang mengingatkan kekhususan, yaitu anugerah dari Allah. Menjadi apapun, menjadi siapapun, tidak melupakan asal-usulnya, jati dirinya sebagai manusia biasa yang tetap wajib beribadah, tetap berusaha meningkatkan dirinya, tidak berhenti manakala dia menganggap dirinya sudah sampai di puncak. Itulah hakikat dari manusia, sehingga kita insya Allah berusaha untuk meningkatkan sisi kemanusiaan kita dan meningkatkan sisi kekhususan yang sudah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Jamaah dan sahabat Mekatur, insya Allah ngaji hikmah akan terus kita tayangkan melalui media sosial Mekatur, dan silahkan like, comment, share, subscribe, dan ajak serta keluarga, sahabat, dan teman untuk merasakan keagungan hikmah-hikmah Allah dari butiran-butiran mutiara hikmah yang ada di dalam kitab Al-Hikam. Sampai ketemu di ngaji hikmah pada episode-episode berikutnya. Demikian dan terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur keren banget. Mekatur luar biasa. Mekatur alhamdulillah.